Nah, sebelum kita memulai pada materi inti pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ada yang tahu nggak sih meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal itu apa? Yuk, mari kita cari tahu. Nah, optimis, ikhtiar, dan tawakal itu merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Ketiganya menjadi kunci meraih kesuksesan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Dan semua manusia pasti ingin meraih kesuksesan tersebut, bukan? Nah, oleh karena itu, penting untuk mengamalkan ketiga sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Sikap optimis akan menambah semangat dan kekuatan dalam meraih cita-cita. Tidak cukup hanya optimis, harus juga ada usaha nyata guna meraih cita-cita tersebut. Setelah berusaha sekuat tenaga dan berdoa, pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidup kita tenang dan senantiasa selalu merasa bersyukur. Dan tidak sedikit juga orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala karena cita-cita atau keinginannya tidak tercapai. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Manusia hanya bisa berusaha sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, tidak hanya itu saja, orang optimis pun memiliki ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang bersifat optimis adalah 1. Memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua ialah melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Yang ketiga ialah mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Yang keempat ialah melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Yang kelima ialah dalam situasi sulit selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Nah, yang terakhir ialah memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Nah, jadi orang yang memiliki sikap optimis selalu yakin dan selalu memiliki pikiran yang positif di dalam pikiran dan juga hatinya. Maka ia selalu senang dalam melakukan hal-hal kebaikan. Tidak hanya optimis saja, ada ikhtiar juga kan untuk meraih kesuksesan. Nah, apa sih ikhtiar itu? Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau sebuah cita-cita. Nah, contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Yang keempat, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Nah, yang terakhir ialah orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Nah, ikhtiar itu ialah usaha-usaha kita dalam menyelesaikan suatu masalah atau menggapai sebuah cita-cita kita supaya semua harap dan keinginan kita bisa terwujud karena dengan berikhtiar kita juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Maka dalam melakukan suatu kegiatan jangan lupa optimis dan juga ikhtiar. Nah, tidak hanya optimis dan ikhtiar saja untuk mencapai sebuah hasil atas usaha-usaha kita. Ada juga tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal ialah berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa.
Nah, setelah melewati optimis dan ikhtiar kita kepada Allah, kita tinggal berserah diri saja kepada Allah atau bertawakal saja atas usaha-usaha yang sudah kita lalui, karena usaha kita itu tidak akan mengkhianati hasil yang akan kita dapat nanti. Nah, adapun ayat-ayat yang berisi tentang pesan-pesan mulia terkait dengan optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Nah, baik, sebelum Ibu membacakan tentang ayat yang menjelaskan optimis, Ibu minta tolong kepada kalian untuk membuka Qur'annya masing-masing, yakni Quran Surah Az-Zumar ayat 53, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, di sini Allah menyampaikan atau menyeru kepada hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Pada ayat yang menjelaskan tentang ikhtiar, silahkan buka Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa' wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang mana di dalam surat ini Allah menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya pertolongan ialah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut ke ayat berikutnya, yakni ayat yang menjelaskan tentang tawakal. Silahkan dibuka Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalizul qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamtu fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yakni yang mana ayat ini mengandung pesan-pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Nah, kita sebagai umat manusia atau sebagai hambanya Allah harus berusaha dan berdoa supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha-usaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah diantaranya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Kita masuk kepada slide berikutnya, yakni tentang qalqalah. Nah, apa sih qalqalah itu? Qalqalah ialah bacaan kepada huruf-huruf qalqalah yang mana seakan-akan bunyi pada bacaan tersebut berdetik atau memantul. Nah, qalqalah pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah qalqalah sugro atau biasa disebut dengan qalqalah kecil. Yang kedua ialah qalqalah kubro
atau biasa disebut dengan qalqalah besar. Mengapa demikian? Karena qalqalah sugro ialah suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Ingat ya, sukun. Nah, sedangkan qalqalah kubro ialah suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Nah, jadi di dalam qalqalah kubro jika huruf akhir dari ayat yang kita baca berharokat fathah atau kasroh, akan tetapi ayat tersebut bertajwid tentang qalqalah, maka harus dibaca sukun atau berhenti. Nah, adapun huruf qalqalah yakni ba, jim, dal, to, ko, atau lebih mudah dihafal ya dengan sebutan baju di toko. Nah, dengan begitu kita bisa lebih mudah menghafal huruf tentang qalqalah. Nah, baik, mungkin cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.